Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi iza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang dirahmati Allah, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman di mana saja berada, dan pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita muliakan, beserta seluruh jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita awali kajian dan pengajian kita tentang ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak di dalam kitab suci Al-Quran dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa, yang mengatur keadaan seluruh hamba dan makhluknya. Allah lah yang mengatur dan menciptakan alam semesta ini, maka wajib kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam. Selawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dimuliakan oleh Allah, dipilih oleh Allah menjadi seorang nabi, seorang rasul untuk menyampaikan dakwah dan risalah li'la'i kalimatillahi al-ulya, untuk menegakkan kalimah Allah yang suci di bumi. Dengan cara Rasul diperintahkan oleh Allah untuk membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, dari alam kesesatan menuju petunjuk dan hidayah Allah, dari alam kekafiran dan kemusyrikan menuju iman dan takwa kepada Allah. Dan kalimat ini sangatlah sering kita dengar di mukaddimah baik khatib di dalam menyampaikan khutbah maupun para penceramah
dan ulama-ulama yang menulis kitab-kitab, kitab fikih, kitab tafsir, kitab tasawuf, dan ilmu-ilmu lain pasti diawali dengan mukaddimah seperti ini. Agar kita semua mengetahui dan tidak bosan untuk mendengarkan kalimah dan pujian-pujian Allah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk memperbaiki budi pekerti dan akhlak umat manusia. Bahkan di awal-awal kenabian Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Hanya saja aku diutus, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini. Makna muka bumi, Rasul juga lahir di kota Mekah, di bumi juga. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan fil ardi ketika Allah mengingatkan jumlahmu, wahai Rasul, wahai sahabat, wahai kaum muhajirin, ketika berada fil ardi di sini adalah Mekah Al-Mukarramah, tempat lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tempat Rasul menyampaikan dakwah dan risalah di awal-awal kerasulan dan kenabian. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah jelaskan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul dalam usia 40 tahun. Di awal-awal kenabian itulah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam materi dakwahnya berkenaan dengan akhlak dan ilmu akhlak. Karena betapapun tingginya ilmu seseorang, kalau akhlak dan budi pekertinya tidak bagus, tidak enak kita memandang orang itu. Batin kita selalu berkata bahwa dia tidak benar, tidak bagus di dalam berakhlak, berbudi pekerti. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Dan Allah Maha tahu tentang keadaan hamba-hambanya. Ada manusia yang berakhlak mulia dan suci, dan ada manusia yang berakhlak jelek dan tidak terpuji. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum banyak menyampaikan dakwah dan risalah, diperintahkan oleh Allah, perbaiki dulu budi pekerti manusia. Perbaiki dulu akhlak dan etika manusia. Karena setelah akhlak manusia ini semakin hari semakin bagus, semakin mudah seseorang untuk menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Hanya saja aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kata-kata menyempurnakan di sini berarti ada manusia-manusia yang sudah berakhlak mulia, disuruh sempurnakan. Karena sifat manusia ini selalu diliputi oleh berbagai macam kekurangan, berbagai macam kekhilafan. Lalu Allah perintahkan kepada Rasul untuk menyempurnakan akhlak dan budi pekerti seluruh umat manusia. Sebenarnya dalam Islam itu la ilah, tidak ada kecuali. Orang yang sudah beriman itu mudah-mudahan dengan keimanannya semakin hari semakin bagus dia. Dan orang yang belum beriman nanti tertarik dengan melihat akhlak dan budi pekerti daripada umat Islam itu. Maka malam ini kita mencoba untuk melihat ayat-ayat terakhir di surah Al-Isra tentang akhlak ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan Rasul. Nah, di dalam Al-Qur'an nanti banyak kita lihat, kita baca dan kita temukan banyak sekali ayat-ayat Allah yang Allah berfirman, diawali firman-Nya dengan qul, katakan, sampaikan. Siapa yang menyampaikan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan risalah, baik kepada orang yang sudah beriman atau yang belum beriman. Allah berfirman, "Qul aminu bihi." Sampaikan ya Rasulullah, perintahkan kepada seluruh orang-orang yang belum beriman itu untuk beriman pada Allah. Aula tu'minu, atau tidak usah beriman. Kan ada nanti ketika disampaikan dakwah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengejek, ada yang menghina, seperti yang pernah kita baca di dalam surah Al-Hijr. Mereka menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa menerima dakwah. Tapi Rasul tetap diperintahkan Allah, ya Rasulullah, suruh orang untuk beriman, suruh hamba-hambaku untuk beriman, seluruh umatmu untuk beriman, termasuk kepada yang belum beriman. Qul aminu bihi. Sampaikan ya Rasulullah kepada seluruh umat manusia, aminu bihi, beriman kepada Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Amantu billah wa bima qala Allah. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada firman-firman Allah. Bagaimana kita beriman kepada Rasul? Amantu bir Rasul wa bima qala Rasul. Aku beriman kepada Rasul dan beriman kepada sabda-sabda Rasul atau sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kalau ditanya itu ada di kitab mana? Di kitab Masailal Al-Muqtadi dulu. Persoalan-persoalan dasar yang diajarkan kepada anak-anak kita di awal-awal mereka belajar kitab. Jadi ada sering kita dengar itu kitab Masailal. Jangan dilecehkan, karena isinya mengandung hal-hal yang akan diterangkan di dalam kitab suci Al-Quran. Misalnya contoh ungkapan ya, yang kita semua bisa menghafal sejak kecil. Kalau kita pernah belajar ngaji, pernah belajar kitab dasar. Jadi Masailal Muqtadi itu artinya persoalan dasar. Apa persoalan dasarnya? Kalau kita beriman kepada Allah, berimanlah kepada seluruh firman Allah. Kalau beriman kepada Rasul, ya percayalah kepada sabda-sabda Rasul. Maka Allah perintahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ayyuhar rasul." Sampaikan wahai Rasul, aminu bihi, berimanlah kepada Allah dan beriman kepada seluruh kalamullah, firman-firman Allah. Kita kalau udah percaya kepada Allah, percaya kepada firman-firman Allah, itu dasar sudah mulai tertanam di dalam dada kita. Mengapa kita sholat? Karena kita percaya kepada kalamullah. Mana perintahnya? Banyak. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikan sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Apa pengertiannya? Sholatlah secara berjamaah. Jadi sholat yang paling bagus itu adalah sholat secara berjamaah. Sudah diburu nggak sempat jamaah di masjid, di rumah bersama dengan keluarga berjamaahlah.
Maka setiap laki-laki ini harus mampu menjadi imam di keluarganya. Harus mampu azan, mampu jadi imam. Karena nggak mungkin, walaupun istri alim, nggak mungkin kita suruh dia ke depan, nggak mungkin, ya kan? Nggak mungkin. Jadi tidak boleh wanita menjadi imam bagi laki-laki, dan itu semua kita tahu. La ya ummun nisa ar-rijal, tidak boleh wanita jadi imam kalau makmumnya laki-laki. Beribu-ribu wanita, satu laki-laki yang jadi imam. Maka kita semua hendaknya belajar tentang hal ini. Di dalam Al-Quran khusus, kalau kita buka di surah Al-Baqarah ayat 43, ada 3 perintah. Padahal 2, tapi jadi 3. Wa aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang rukuk, artinya salatlah secara berjamaah. Yang tadi diperintahkan untuk salat, kalau sudah punya kemampuan di segi harta bayar zakat, dan kalau kita sehat manfaatkan untuk salat secara berjamaah. Dan ini adalah kebiasaan dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiada hari tanpa berjamaah. Ini yang harus kita praktekkan dalam kehidupan di rumah tangga kita, di masyarakat kita, untuk bisa mengamalkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Itu namanya kita sudah masuk ke dalam kelompok hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah. Nah, di dalam Al-Quran ini ada ayat, ya Rasulullah, sampaikan kepada seluruh hambaku untuk beriman, atau kepada seluruh umatmu yang sudah Islam atau yang belum, untuk beriman. Kalau mereka terus menerus tidak mau, aula tu'minu, atau tidak usah beriman. Ini lagi kapala ke Allah. You aja untuk imannya, itu kakeh mau naik gede. Nah, itu bahasa Aceh, terjemahan dalam bahasa Aceh. Qul aminu bihi, sampaikan ya Rasulullah, beriman kepada Allah dan kepada firman-firman Allah. Aula tu'minu, atau kalau mereka nggak mau dengar, nggak usah beriman. Allah tetap mulia. Karena kepada orang yang tak beriman, nah kita kan sudah baca dulu di surah Al-Baqarah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu berikan peringatan. Kamu itu siapa? Ya Rasulullah. Kalaupun kamu berikan peringatan setiap saat, setiap hari, yang tidak beriman juga. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu berikan peringatan kepada mereka atau tidak kamu berikan peringatan kepada mereka, tetap saja mereka tidak beriman. Nah itu. Jadi kalau bahasa ilmu tafsirnya, ulumul Qur'annya, ini ayat-ayat yang punya munasabah, korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain, atau satu surat dengan surah yang lain. Jadi sudah Allah jelaskan, sesungguhnya orang-orang yang kufur dan kafir itu, meskipun kamu berikan peringatan berkali-kali, mereka tetap tidak akan beriman. Sama saja bagi mereka. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka kamu berikan peringatan ataupun tidak kamu berikan peringatan, la yu'minun, mereka tetap saja tidak beriman. Maka di sini disuruh lagi,
Kan sama seperti Fir'aun, sudah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Musa, Fir'aun berdakwah. Atau ajak saudaramu Musa, abangmu Musa untuk berdakwah. Coba datang sekali lagi, berikan peringatan. Ternyata ini karena Fir'aun sangat keterlaluan, akhirnya ditegur oleh Allah, disiksa oleh Allah, mati tenggelam bersama dengan pengikut-pengikutnya. Jadi tetap akan bertemu di dalam Al-Quran nanti ayat-ayat yang punya korelasi, ayat-ayat yang munasabah, ayat-ayat yang sangat dekat hubungannya. Disuruh terangkan lagi di mana saja kita menemui ayat-ayat seperti ini. Seperti contoh, Qul aminu. Qul itu untuk siapa? Untuk Rasulullah. Ya Rasulullah, terus berdakwah, suruh mereka beriman. Aula tu'minu, atau mereka tidak usah beriman. Maknanya kalau terus menerus mengejek, menghina, mencela ketika kamu menyampaikan dakwah ya Rasulullah, suruh mereka beriman. Jika tidak usah mereka beriman. Artinya Allah tidak akan turun kemuliaannya. Allah tetap mulia. Misalnya banyak di sini, di alam ini nanti orang bertambah banyak kufur, Allah tetap Allahu Akbar. Allah Maha Agung, Allah Karim, Allah Maha Mulia, Allahul Matin, Allah Maha Kuat, Allahul Wahidul Qahar, Allah yang Maha Esa, dan Allah yang Maha Perkasa. Ini yang sering diterangkan oleh guru kita Dr. Samsul Bahri, yang sekarang dalam keadaan kurang sehat. Kita doakan semoga beliau cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua juga sangat menarik ketika diterangkan ayat-ayat atau Asmaul Husna. Nanti di ayat 2 terakhir ada tentang perintah Allah berdoa dengan Asmaul Husna, yang Ustaz Samsul sering menjelaskan tentang makna dari Al-Asma Husna, Al-Asmaul Husna ini. Asmaul Husna, nama-nama yang baik, itu nama Allah Azza wa Jalla. Sebelum sampai ke ayat itu, kita coba untuk mengulanginya. Qul aminu bihi, sampaikan ya Rasulullah. Ini karena surah Al-Isra ini diturunkan di Mekah. Sampaikan ya Rasulullah kepada orang-orang Mekah yang belum beriman itu untuk beriman. Jika mereka tidak mau beriman atau terus mencelamu, menghinamu, mengancammu, aula tu'minu, atau tidak usah beriman. Hebat dia tentang Allah. Loyo iman hangkati mana masalah beuh. Itu kalau bahasa Aceh. Lon perintahkan keun Allah kepada seluruh hamba lon untuk beriman. Leh loyo beriman awak kata mantang tak cela Rasul, tak benci kepada Rasulullah, baik beriman mentah nama salah. Itu kalau Allah sudah marah, murka Allah. Kita semoga jangan sekali-kali berharap datangnya murka Allah. Yang kita harapkan adalah redha Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu yang kita harapkan, selalu mendapat keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman atau tidak usah beriman. Ini kalau kafir-kafir Mekah dulu sampai dengan ke Madinah, Rasulullah penuh dengan tantangan. Disuruh beriman ada saja lahir orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ia menyampaikan dakwah dan risalah. Di sini Allah sebutkan, Allah hibur junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal ladzina utul ilma min qablihi iza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujada. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, maka beda orang berilmu dengan tidak berilmu. Itu yang mengerjakan salat semuanya berilmu, semua berakhlak bagus, karena dia tahu bahwa salat itu perintah Allah, kewajiban dari Allah. Maka yang melaksanakan salat itu orang yang cerdas,
Ada orang nggak cerdas-cerdas, sampai dengan tuanya nggak mau sholat. Gila pun tidak. Seharusnya dia harus memanfaatkan apa yang dimaksud oleh Allah. Innal ladzina utul ilma min qablihi iza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujjada. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah sebelumnya, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dakwah dari risalah, dari jumlah sedikit menjadi banyak orang-orang yang mendengarkan ayat suci Al-Quran. Bila dibacakan ayat Al-Quran kepada mereka, iza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujjada. Bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, mereka yang mana? Alaihim damir mustatir, kepada orang-orang yang diberikan Allah utul ilm, diberi ilmu, orang-orang cerdas ini. Dibacakan Quran kalau pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujjada. Bila dibacakan Al-Quran kepada mereka, yakhirruna lil azqan, wajah ini, wajah masuk dagu, dahi, wajah, muka, itu bersujud kepada Allah. Dengar Quran, haidun, tak sanggup. Makna haidunnya kan han sanggup haid dengar. Bergetar badannya, merasuk ke dalam dada dan jiwanya, menyatu dengan bacaan-bacaan Al-Quran Al-Karim. Tersungkur, yakhirruna lil azqani sujjada. Tersungkur wajah, muka dan dagunya untuk sujud kepada Allah. Hana soyu istilah ji bang dengar Quran bergetar. Itu yang biasa undang no? Kita kalau dengar Quran biasa saja, kan? Dengar azan biasa saja. Di kantor-kantor tuh, setiap kantor ada masjid, ada mushola, biasa saja. Tidak sedikit pun ada yang memahami Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Kurang tersentuh, diulang lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Hanya sebahagian disebutkan oleh Allah di dalam surat Taubah itu. Orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah, yang benar-benar dia beriman pada Allah. Kadang-kadang capek jalan kaki, capek bangun untuk subuh dan sebagainya. Semua itu dalam keredaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau setelah disuruhkan untuk beriman, kemudian ada orang yang enggak beriman, apakah Allah itu rugi? Tidak akan rugi. Jadi Allah tetap mulia, Allah tetap akbar, Allah tetap azim, Allah tetap qawiyun, kuat. Pada umumnya diakui kekuatan Allah kapan? Ketika datang musibah, la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Ada yang besar-besar lagi suaranya, pala agede, la ilaha illallah, bunyi. Disinilah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman itu tidak ada musibah, dunia tenang, bersujud dia kepada Allah. Iza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujjada. Orang-orang yang dulu sudah duluan beriman nih, ketika Rasulullah menyampaikan dakwah, ya Rasulullah, kami ikut ya Rasulullah, kami ikut ke dalam agama yang engkau bawa dengan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kami naik saksi bahwa engkau telah menyampaikan dakwah dan risalah. Amantu billah wa bima qala Allah, amantu bir rasul wa bima qala rasul. Kami beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah dan beriman kepada firman-firman Allah. Aku beriman kepada Rasul dan beriman kepada sabda-sabda Rasul. Kehebatan umat Islam dahulu
Nah, ketika ayat Quran ini dibaca, tersungkur wajahnya, dagunya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semua ini, saya dulu pernah menyampaikan sebuah hadis, alaikum bisyifa'aini, bil Qur'ani, bil asali wal Qur'an. Hendaklah kalian berobat dengan dua hal, dengan minum madu dan dengan membaca Al-Quran. Nah, jadi kalau nanti sakit-sakit sedikit, nah, cobalah baca Al-Quran, termasuk sakit fisik. Bisa Allah ringankan, bisa saja Allah meringankannya. Misalnya dengan membaca Al-Quran, minum air putih, minum air madu, dan kita membaca Quran, kita niatkan di mana tempat yang sakit, insya Allah disembuhkan ya Allah. Tapi setelah dibaca nggak sembuh-sembuh, ini jangan disalahkan saya yang ceramah malam ini ya. Saya hanya ingin menyampaikan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita ketahui kita sampaikan, mudah-mudahan bagi yang mau mengambil manfaat ya ambil, tapi jangan nanti disalahkan. Tu yang usah fakir kapadungga ke pegah hadisnya. Kalau wamalkah hana pulih-pulih ego. Jangan marah. Itu nanti Allah akan menunda kesembuhan kita. Jadi kita harus yakin baca Quran dengan suara yang kita keluarkan lah. Karena kalau baca Quran di dalam hati cepat tertidur. Tapi kalau sudah kita keluarkan suaranya, ya insya Allah nanti seperti kata Umar bin Khattab, aku membaca Al-Quran dengan suara yang keras untuk mengusir iblis laknatillah dan untuk membangunkan orang tidur. Ya la ilam. Yang kan Umar, ya kan? Aku membaca Quran dengan suara yang keras dan jelas untuk mengusir iblis dan untuk membangunkan orang yang tertidur. Ada orang nah punya sayup-sayup tinggal gelaju. Ada, ya. Layo haju tinggal aju. Jadi kita bisa untuk membaca Quran atau berdoa dengan suara yang jelas. Itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat berikutnya. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Orang-orang yang beriman itu selalu berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya di sini mereka itu berkata, siapa mereka itu berkata? Mereka yang telah beriman itu, yang sedang beriman dan akan beriman itu, mereka selalu mengucapkan Maha Suci Tuhan kami. Ini ada orang sekarang beriman, ke depan juga beriman dia, tidak ada rencana nyelun insyaallah lawiknya karena perle bacut taat. Tapi kemudian menjadi ingkar, tidak boleh. Meskipun ada hadis al-imanu yazid wa yanqus, iman itu kadangkala bertambah, kadangkala berkurang. Ketika kurang keimanan kita ini, kita introspeksi diri. Ya Allah ya Tuhanku, saya dalam minggu ini sudah 2 kali meninggalkan salat jamaah subuh. Nah, berarti kita tambah sendiri. Upayakan. Meskipun tadi malam jam 1 malam kita tidur atau jam 2 malam, besok pagi hidupkan alarm untuk bisa sholat jamaah subuh. Nah ini sudah tertanam di dalam jiwanya. Dia menganggap capek ini sedikit. Tapi mereka selalu berkata wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Dan mereka berkata, siapa mereka berkata itu? Orang-orang yang telah beriman itu berkata, Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya janji-janji Tuhan kami lamaf'ula, akan selalu dipenuhi. Ini janji Allah. Tapi kita jangan memaksakan Allah. Jangan memaksakan Allah. Allah sudah berjanji pasti akan dipenuhi, lamaf'ula, akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat orang beriman itu berbeda-beda. Misalnya dalam salat tahajudnya, ada orang sangat tulus, ikhlas dalam berdoa, bahkan menangis dia.
terhadap kekurangan-kekurangan dirinya. Ketika dia memohon ampun kepada Allah, wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Tersungkur wajah mereka menangis dan bertambah bagi mereka ketundukan dan khusyuk di dalam mereka beribadah. Maka setetes air mata di tengah malam atau dikala dia tahajud, itu Allah akan meruntuhkan, akan menghilangkan segala dosa dan kekurangan-kekurangannya. Nah, kenurung mangat tamnya menan, tak bayang tamu aja warga tahu kali bukan. Tidak akan terilhami sifat menangis ini kecuali dia taubat benar-benar. Mana mungkin dia terbayang, gemuk tengah malam. Nyokak terima taubat lon, bukan. Dia menangis bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah yang pernah saya ceritakan di sini juga. Di zaman Nabi Musa alaihissalam ada seorang yang sudah melakukan dosa. Besar sekali dosanya yang dilakukan itu. Mesir menjadi kering. Madian menjadi kering. Kampungnya Nabi Musa alaihissalam, kota Nabi Musa. Lalu Nabi Musa keluar ke lapangan bersama dengan ribuan jamaah untuk salat istisqa, minta hujan. Setelah Nabi Musa memimpin salat istisqa, enggak turun-turun juga hujannya. Lalu Nabi Musa bermunajat kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan, beribu-ribu orang yang datang untuk salat istisqa, salat minta hujan. Kami bermunajat kepadamu ya Allah, mengapa engkau belum mengabulkannya? Karena salah satu kelebihan Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Musa bisa berbicara dengan Allah dengan beberapa kalimat. Allah menjawab, wahai Musa, di tengah-tengah jamaahmu ada seorang hambaku yang melakukan kesalahan dan dosa, bergelimang dalam dosa dan murkaku. Dia belum bertaubat kepadaku dan aku belum mengabulkan doa engkau dan jamaahmu semua. Marahlah Nabi Musa, ya Abdul Asi, wahai hamba Allah yang telah bergelimang dalam maksiat, kum anta, bangun kamu. Enggak bangun. Anak ya perlu marah, kajut Musa anak gerak refleks, gem doa, ya Allah, ya Tuanku. Kadang yang kepegahli Nabi Musa nyolon, ya Allah, cukup rayu ka dosa, ampuni dosa saya Allah. Saya bermunajat dan bertaubat kepadamu ya Allah dengan meneteskan air mata. Turun air mata penjahat ini yang sudah bertaubat, Allah pun menurunkan hujan di negeri Mesir pada waktu itu. Nabi Musa tidak kenal siapa mereka, tapi Allah yang maha mengenalnya. Mudah-mudahan dengan tidak ada orang-orang yang bergelimang dalam dosa, dunia ini selalu dalam keadaan nyaman dan aman dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita selalu memihak dan berpihak kepada orang-orang yang beriman dan terus beriman kepada Allah. Jangan bosan dalam beribadah. Kerjakan salat dan beramal solehlah dengan sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kajian kita malam ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.